Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rusyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kita tahu bahwa di dalam bisnis kompetisi itu bagus untuk menjadi kompor agar kita terus berkreasi, terus kreatif dan tentunya untuk memenangkan pertarungan. Tetapi di era sekarang justru kolaborasi dan sinergi ini memperbesar luas pasar dan juga kekuatan dari sebuah brand. Pemirsa, malam ini sudah hadir bersama kita ada Mas Yuswo Hadi. Beliau adalah Managing Partner dari Inventure yang baru saja menyelenggarakan Indonesia Brand Forum. Kita akan menyapa dulu. Selamat malam Mas Yuswo. Halo Mbak. Halo. Ya. Halo ya, selamat malam. Mbak Diana ya. Oke, baik. Mas Yuswo, Indonesia Brand Forum ini sudah memasuki tahun yang keberapa ya ini untuk? Pertama kali 2013, tapi memang kadang lowong-lowong, jadi udah 6 kali. Oh, udah 6 kali. Baik. Tema kali ini menjadi menarik soal kolaborasi dari brand. Boleh di-share kemarin acaranya seperti apa yang diselenggarakan tanggal 19 dan 20. Pastinya peminatnya juga luar biasa. Apalagi sekarang juga dilakukan secara sandwich ya, daring ya, ada daringnya juga, ada offline-nya juga. Seperti apa Mas? Boleh diceritakan dulu. Jadi Mbak Diana, ini saya di setiap gelaran Indonesia Brand Forum itu saya risetnya setahun sebelumnya. Kenapa? Karena ini barangkali satu-satunya event ya, conference di mana ada bukunya di situ. Jadi terus ada awardingnya di situ. Jadi topiknya kita tetapkan, terus kemudian kita tetapkan case-nya. Case-nya itu biasanya ada 20-30 perusahaan gitu. Kita riset, kita bikin bukunya, terus kemudian topik-topik yang ada di buku itu kita bahas di dalam conference ini gitu. Jadi otomatis kurasinya luar biasa. Dan siapa-siapa yang hadir itu udah kita tetapkan, dan yang hadir ini juga kita ada dewan jurinya, kita seleksi, dan kemudian kita tetapkan pemenangnya, ada wordingnya. Jadi itu triple itu Mbak Diana. Jadi ada conference-nya, ya topiknya sama, brand collaboration, ada conference-nya, kemudian ada bukunya isinya juga mengenai apa yang dibahas brand collaboration. Terus kemudian ada awardingnya juga pemenang-pemenang itu yang hadir di conference itu juga tentang brand collaboration. Jadi kita riset sejak setahun yang lalu, kemudian penulisan buku sudah dimulai sejak 6 bulan yang lalu, terus kemudian sekarang ini kemarin itu kita tampilkan Mbak gitu. Jadi topiknya mengenai, ini topik yang lagi seksi, karena semua di era digital ekosistem sekarang, semua brand itu yang dulunya berkompetisi sekarang itu justru berkolaborasi. Sekarang sudah nggak ada waktunya untuk kerja sendiri Mbak Diana, jadi sekarang waktunya kerja itu bareng-bareng, kira-kira gitu. Baik, kita bicara buku dan hasil riset dulu ya, sebelum nanti ke conference dan juga tadi awarding ya. Nah, hasil riset tadi Mas Iwo mengatakan ini fenomenanya di era digital itu seperti itu. Yang ditemui di brand lokal itu case-case-nya seperti apa Mas hasil risetnya? Ya, jadi sebenarnya kita menemukan ada 3, Mbak Diana, ada 3 urgensi kenapa brand itu harus berkolaborasi gitu ya. Terutama brand-brand yang kecil ini ya. Jadi karena kalau brand kecil itu resource-nya nggak banyak Mbak, ya makanya mereka karena nggak banyak, maka mesti harus harus minjem resource-nya perusahaan lain gitu ya, namanya kolaborasi. Nah, jadi yang pertama adalah mereka berkolaborasi itu untuk memperluas pasar Mbak. Jadi saya sebutnya leverage brand audience ya. Jadi Louis Vuitton punya market, Supreme punya market gitu ya. Begitu kolaborasi, Louis Vuitton dapat marketnya Supreme, Supreme dapat marketnya Louis Vuitton gitu ya. Jadi memperbesar market, itu yang pertama ya, tujuan kolaborasi. Terus kemudian yang kedua adalah synergize brand asset ya. Jadi mensinergikan misalnya Aladdin sama Alfamart gitu ya. Jadi Aladdin itu bank syariah digital pertama di Indonesia. Kemudian Alfamart itu adalah retail terbesar di Indonesia. Nomor 2 sih, dia 17.000, Indomaret 20.000. Retailnya ya, channel tokonya ya. Nah, Aladdin jago buat produk perbankan syariah. Alfamart jago mendistribusikan produk ke seluruh pelosok tanah air gitu. Nah, bank digital itu dikenal memang nggak punya kantor cabang, Mbak. Makanya ketika dia
kolaborasi sama Alfamart, kalau dia bikin kantor cabang sendiri 17.000 itu butuh waktu 30 tahun aja belum tentu. Dan biayanya masih besar ya itu. Dan biayanya sangat besar gitu. Makanya ketika kolaborasi, maka dalam waktu yang ukuran bulan dia sudah langsung punya cabang 17.000 gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah align brand identity gitu. Jadi biasanya yang berkolaborasi itu biasanya sejajar sih Mbak. Ya, sejajar artinya kalau yang kolaborasi itu atas sama bawah, yang bawah itu pansos ya, apa namanya? Dan itu sah-sah aja di era digital ya. Tapi nggak apa-apa, tapi masalahnya yang dipansosin mau nggak gitu, yang di atas itu mau nggak gitu ya. Nah kalau mau alhamdulillah gitu ya. Misalnya Louis Vuitton sama Supreme itu di bawah Mbak, jadi marketnya di bawah gitu ya. Kalau Louis Vuitton itu kan di atas banget gitu. Tetapi Louis Vuitton dia nggak punya image milenial Mbak, image-nya tua gitu. Kenapa si Louis Vuitton mau dipansosin gitu ya, panjat sosial ya, karena Louis Vuitton pengen muda gitu. Supreme nggak punya image yang bergengsi prestisius kayak Louis Vuitton, tetapi karena dia punya lebih cool, lebih keren, Louis Vuitton-nya mau dan dia dapat pasarnya Louis Vuitton gitu. Jadi align identity gitu ya. Jadi contohnya Apple sama Nike Mbak ya, Apple sama Nike. Apple itu inovasi, kreativitas gitu ya, teknologi gitu ya. Sementara Nike itu sepatu, tetapi juga identitasnya sama, inovasi, kreativitas ya, teknologi ya. Ketika mereka bikin kolaborasi ya, Nike Plus namanya, itu kemudian dua-duanya dapat gitu, terjadi semakin menguatkan ya, karakternya, identitasnya makin menguatkan. Jadi 3 itu Mbak biasanya goalnya. Pertama memperluas pasar secara bersama-sama, yang kedua memanfaatkan aset ya, brand asetnya masing-masing, sehingga 1 tambah 1 itu bukan 2 Mbak, 1 tambah 1 itu 11 gitu ya, atau 3 gitu, atau 4 gitu. Jadi digabungkan energinya justru jauh dari penggabungan masing-masing itu. Dan yang ketiga adalah mengelainkan, misalnya Wardah sama Dewi Sandra Mbak, itu kolaborasi Mbak. Ya, Wardah sama Dewi Sandra, Wardah punya karakter tertentu, Dewi Sandra punya karakter tertentu, Wardah punya karakter tertentu ya, dan kebetulan kok fit gitu ya, align gitu ya, ketika gabung maka terjadinya cocok ya. Kayak misalnya Deddy Mizwar gitu ya sama Promah gitu ya, bisa bertahan bertahun-tahun, puluhan tahun. Nah, karena karakternya Deddy Mizwar sama Promah itu bisa blend gitu Mbak, bisa nyambung. Gitu Mbak Diana. Menjadi menarik itu kolaborasi. Tadi Mas Yusuf mengatakan ada tiga item. Tapi kita juga mengenal ada yang disebut sebelumnya tuh kita katakan merger. Ini kolaborasi dengan merger ini bedanya apa gitu loh kan? Atau hanya kerjasama saja dengan perusahaan masing-masing atau seperti apa? Kalau dulu kan kita kalau ada penggabungan tuh dianggap merger dan jadi satu perusahaan, atau ini kalau fenomena sekarang seperti apa? Kalau merger itu artinya PT-nya satu Mbak. Ya, artinya itu kepemilikan saham ya. Artinya misalnya GoTo itu ya, Gojek sama Tokopedia itu merger, itu artinya memang kemudian saling bagi-bagi saham gitu ya, tukar-tukar saham gitu. Nah, tapi kan nggak semua perusahaan untuk bisa tukar-tukar saham untuk menjadi satu entitas kan sulit Mbak, ya kan? Makanya biar PT-nya tetap ya, perusahaannya tetap masing-masing. Ya, maka paling gampang, paling efisien kalau kita ngerombak jadi PT-nya satu juga lama itu Mbak. Ya, dan legalnya, terus pemilik lamanya mungkin nego-negonya juga bisa ribet gitu. Dan itu udah kawin gitu. Pasti muncul di situ ya. Betul, jadi kawin betul Mbak. Tapi kalau kolaborasi, kita kawin tapi nanti cerai juga boleh, tapi cerainya jangan sampai berantem loh Mbak. artinya ada hubungan di luar resminya gitu ya. Nah betul, kalau ini poligami kalau ini. Ya. Kalau ini poligami. Poligami, baik. Tadi yang disampaikan oleh Mas Iwo adalah contoh-contoh yang brand-brand besar di luar. Tarik ke kita yang di lokal kita. Brand-brand mana yang akhirnya melakukan kolaborasi selama 1 tahun berjalan ini? Ya, jadi kebetulan di situ kita mengumpulkan Mbak. Jadi aku riset itu ada 100 Mbak proyek kolaborasi brand di Indonesia. Ini selama setahun itu ada 100 tak kumpulkan. Terus kemudian tak sorting menjadi 30 Mbak. 30. Terus dari 30 itu
kemudian aku bentuk dewan juri, itu dikerucutin lagi menjadi ada 14 gitu ya, 14-15 gitu, itu yang nanti ditampilkan di conference itu. Nah, yang menarik, yang hot ini contohnya adalah Telkomsel dengan Disney Plus misalnya Mbak, Hotstar ya, Telkom dengan Hotstar itu menarik karena pemenang pertama itu Netflix Mbak. Ya, pemenang pertama awal-awal itu Netflix. Disney itu baru 2 tahun terakhir gitu ya. Tetapi dengan kolaborasi sekarang Disney itu nomor 1 sekarang. Netflix itu kalah di Indonesia itu. Ya, misalnya itu. Terus kemudian yang keren juga adalah Pertamina dengan MotoGP ya di Mandalika. Kemarin kan eventnya kan luar biasa kan yang di Mandalika itu. Itu Pertamina kolaborasi dengan ITDC ya. Terus kemudian dengan MotoGP. Untuk apa? Untuk nation branding ya, karena Mandalika dijual ke global gitu melalui kolaborasi gitu ya. Terus contoh yang menarik juga yang kemarin viral Mbak itu McD sama BTS. Ya, itu ramai sekali itu. Sampai viral di mana-mana, ngantri ojol-ojol ngantri segala macam ya. Jadi itu juga menarik. Jadi McD itu tua Mbak dan keluarga gitu. Dia pengen menarget segmen anak muda, K-pop ya. Terus kemudian dia ingin dipersepsi lebih muda dan seterusnya. Maka mereka kolaborasi gitu. Dan McD bisa dapat marketnya BTS yang sangat fanatik ya, sehingga kolaborasi ini salah satu yang berhasil Mbak di Indonesia ya. Terus yang viral juga itu Aerostreet sama Swallow Mbak. Swallow itu sendal jepit ya, legendary tapi dipersepsi tua gitu ya. Tetapi Aerostreet itu sneaker asal Klaten itu ya, tapi dia model bisnisnya memang kolaborasi, dia kolaborasi gitu. Nah, yang menarik adalah mereka kolaborasi bikin sneakers, terus dia bikin cuman 5.000 biji. Makanya dalam ukuran menit itu langsung habis itu di Shopee itu. Nah, misalnya gitu. Jadi kolaborasi terus kemudian markomnya diaktifasinya dikembangkan sehingga membuat viral gitu. Jadi banyak Mbak ininya Mbak. Dan sosial medianya ini memang harus kuat. Baik, itu tadi contoh-contoh sukses. Kita juga bicara pastinya harus belajar juga dari contoh-contoh yang gagal. Kolaborasi apa yang gagal mungkin tidak tepat pada saat kawinnya, tidak tepat dalam tadi ada 3 item latar belakang kolaborasi yang disampaikan oleh Mas Iwo. Kita akan bahas ini, kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali di Bincang Bisnis masih dengan Mas Yuswo Hadi. Kita sedang membahas terkait brand collaboration. Nah, tadi bicara yang sukses-sukses. Mungkin ada case dia hasil survei itu yang gagal juga. Kalau gagal itu kenapa biasanya? Untuk belajar mereka yang mungkin saat ini sedang mempertimbangkan untuk kolaborasi dengan brand lainnya. Ya, jadi saya meyakini memang kalau kelihatan sih nggak kelihatan Mbak, tapi saya meyakini 80% kolaborasi itu barangkali gagal Mbak. Ya 70%, 80%. Tetapi kalau gagal ya sudah melipir-melipir gitu. Kalau gagal kan nggak pengen kelihatan di media, melipir-melipir kemudian hilang sendiri gitu ya. Nah, jadi karena tadi nggak kawin ansih gitu ya. Jadi kadang-kadang proses kayak pacaran lah. Jadi sebelum kawin, pas pacaran itu kok kayaknya nggak seret gitu, terus melipir-melipir cari yang lain lagi. Gitu, ya. Jadi saya kira banyak sekali karena yang namanya kawin atau partnership di dalam marketing bisnis itu memang hal yang paling sulit Mbak. Makanya banyak bisnis itu awalnya kongsi, biasanya 2-3 tahun tuh kongsinya pecah gitu ya. Nah jadi biasanya brand-brand yang tidak berhasil untuk kolaborasi itu yang paling utama biasanya adalah karena ketidakcocokan. Ya, ketidakcocokan sama kayak nikah sama pacaran sih. Jadi artinya sinergi itu tidak terjadi gitu ya. Jadi ini pengennya saling memanfaatkan gitu ya, tetapi kemudian hasil sinergi itu 1 + 1 sama dengan 3 itu nggak terwujud Mbak. Ya. Terus juga itu yang pertama. Ya, jadi tidak menghasilkan value yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Terus yang kedua karena nggak trust Mbak.
sama persis ini kayak nikah ini. Jadi waduh ini dataku kayaknya diambil ini. Wah ini kayaknya dia itu jualan ke sana tapi nggak ngomong aku ini. Nah misalnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang karena tidak trust, maka kemudian saling curiga dan kemudian ujung-ujungnya kemudian pecah gitu ya. Terus ada juga faktor di mana salah satu atau dua-duanya dirugikan gitu ya. Ini kok contoh berhasil ya, tapi saya kira banyak yang nggak berhasil. Contohnya tadi itu Louis Vuitton sama Supreme, Mbak. Ya, Supreme itu streetwear ya, jadi dia itu untuk anak muda, harganya juga nggak mahal. Oh atau ini yang paling teman-teman tahu Rolex sama Swatch. Ya, Rolex itu bukan Rolex, Omega. Omega itu harganya 125 juta, Mbak. 100 juta, 125 juta. Kalau Swatch itu harganya 1 juta, Mbak. 1 juta sampai 5 juta gitu. Nah, bayangkan, kalau misalnya Omega yang di atas, itu brandnya namanya sekarang lagi rame ya, lagi viral sekarang. Namanya Omega Swatch gitu, ya. Nah, kalau bagi Swatch itu nggak ada risiko, Mbak. Karena pansos. Karena dia nempel, pansos itu ya. Sementara bagi Omega, ya, kalau sampai dia dipersepsi sebagai jam harga 5 jutaan, nah itu bisa merugikan. Itu ya, pasarnya beda ya. Itu. Nah, tapi untungnya sampai detik ini, ya, tapi belum di riset juga sih. Sentimen pasar yang terbentuk itu yang terjadi bukan begitu. Jadi brand Omega Swatch itu harganya sekitar 4 juta, Mbak. Harganya sekitar 4 juta. Tetapi image yang terbentuk bukannya Omega itu kemudian turun kelas, bukan. Tetapi yang dilihat orang Omega itu menjadi mudah, kayak Supreme atau kayak Swatch gitu. Karena Swatch itu terkenal memang inovatif gitu, agak nyeleneh gitu ya, kayak Apple lah kalau di komputer. Dan pasarnya banyak begitu ya, akhirnya ya massal ya. Massal tapi bagusnya kreatif, inovatif gitu loh, Mbak. Jadi kalau dia dilihat cuma massal, ya kalau image-nya cuma massal, maka Omega itu bisa turun, dianggap sebagai brand massal gitu. Tetapi karena karena Swatch ini terkenal kreatif, anak muda gitu, beyond the box gitu ya, maka kemudian yang ke bawah Omega itu yang inovatifnya gitu. Nah potensi kegagalan adalah kalau misalnya terjadi Omega itu jatuh ke bawah, ya, atau Louis Vuitton itu jatuh ke bawah ke pasarnya Supreme, nah itu bisa. Tapi biasanya yang atas itu mereka itu kan sudah sangat confident, Mbak. Kayak Louis Vuitton itu nggak mungkin jatuh kan, ya. Terus Rolex itu nggak mungkin itu jatuh gitu ya. Makanya mereka cukup pede gitu. Tapi bisa jadi faktor itu, Mbak. Jadi kolaborasi juga membawa banyak resiko yang kemudian teman-teman mesti harus hati-hati. Gitu. Kunci awet dari kolaborasi ini apa, Mas? Awetnya adalah ada fitness, Mbak. Ada fit ya, ada kecocokan antara. Dan saya kok melihatnya yang paling utama adalah bukan value sesaat, Mbak, ya, bukan value ekonomi, tetapi adalah alignment of brand identity itu. Yang nomor 3 itu ya, Pak. Ya, identitasnya itu jadi fit. Saya nggak yakin Omega sama Swatch itu bisa langgeng, Mbak. Saya kok memprediksi paling 5 tahun selesai gitu ya, karena jaraknya terlalu jauh. Ya. Sebaliknya Apple dan Nike, ya, Apple dengan Nike itu karena sejajar dan identitasnya itu fit ya, teknologi, kreativitas, kemudian inovasi gitu ya. Maka kemudian ini bertahan lama ya. Nike sama Apple itu udah mungkin 20 tahun, Mbak, ininya. Dan terus gitu bisa jalan. Tapi saya nggak yakin Omega sama Swatch itu bisa langgeng ya, karena kalau terus-terusan nanti bisa berat di di Omeganya atau berat di Louis Vuitton-nya. Jadi ini saya kira kok kolaborasi 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, contoh yang di brand ambassador ya, misalnya kayak Deddy Mizwar sama Promah misalnya. Kenapa bisa langgeng? Nggak tahu, mungkin udah 30 tahun kali ya, atau 40 tahun kali ya. Kayak yang punya perusahaan ya gitu ya. Gitu, kayak dia yang punya perusahaan gitu ya. Tapi kan banyak juga ya, sebagian besar 99% brand endorser itu setahun ya, paling lama 3 tahun gitu ya. Tapi bayangkan Dewi Sandra sudah
sudah 10 tahun ya, 2013 dia terakhir. Tapi yang legendary menurut saya Deddy Mizwar gitu ya. Nah itu karena pertama Deddy Mizwar nggak pernah kena kasus gitu ya, kena kasus narkoba, kasus KDRT atau apa. Itu penting juga ya. Nah itu penting bagi brand ambassador. Sementara promahnya juga oke, dan kemudian kok blend gitu loh Mbak, karakternya tuh blend gitu. Ya, sehingga kemudian itu yang menjamin kelestarian dari kolaborasi gitu. Baik. Tadi hasil riset dan juga analisa-analisa Mas Yuswo yang telah disampaikan soal kolaborasi. Sekarang kita ke Indonesia Brand Forumnya sendiri ya, yang kemarin sudah dilaksanakan. Seperti apa, boleh ceritakan pesertanya dan pembicara-pembicara serta antusiasmenya seperti apa? Ya, jadi pertama kali Mbak Diana itu Indonesia Brand Forum itu dilaksanakan pertama kali tahun 2013 ya. At that time itu di Jakarta Convention Center ya, di JCC. Itu pesertanya saya ingat 950. Itu offline ya. Itu offline. Terus kemudian berikutnya di Balai Kartini ya kalau nggak salah. Terus kemudian di Hyatt ya, dengan peserta, kalau offline kan 500 ya udah gede kan Mbak ya. Nah, terus mulai 2020 itu baru kita fully online karena pandemi. Pesertanya juga sekitar 1000-an. Terus karena online ya, kalau online 1000-an mungkin gampang lah kalau di online ya. Kemudian 2021 juga kira-kira begitu ya, judulnya Cool and Agile Brand. Terus yang kemarin, yang barusan itu topiknya mengenai brand collaboration, juga pesertanya sekitar itu. Jadi ini memang sudah punya customer atau punya audiens yang solid Mbak, karena sudah lama dan mereka nunggu-nunggu. Karena selalu memang topiknya itu kita ambil topik-topik yang memang lagi happening gitu. Dan mereka terutama banyak nyari bukunya. Karena kalau seminarnya kan dengerin telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya. Kalau buku itu hasil riset soalnya ya. Kalau buku dia bisa baca kapanpun gitu. Nah ini makanya satu-satunya conference Mbak di Indonesia yang dipikirin serius itu sampai dibikin case-case-nya itu di dalam satu tulisan gitu ya. Dan itu para pembicaranya kita wawancara dulu Mbak. Jadi bukan pembicara itu dihubungi seminggu sebelumnya suruh ngomong, terus ngomongnya apa nggak ngerti, ngasal gitu, nggak. Jadi itu 6 bulan sebelumnya kita sudah wawancara para case-nya itu, terus pembicaranya, jadi mereka juga sudah ngerti kira-kira udah baca bukunya juga gitu ya. Jadi mereka bahasan-bahasannya itu menjadi sangat dalam gitu karena sudah melalui proses kajian sebelumnya gitu. Baik, bicara conference, bicara forum bisnis, itu kan ada beberapa juga. Bagaimana Mas Yuwo tadi sudah menceritakan dari yang pertama sampai sekarang loyalnya tuh ada gitu loh kan. Jadi audiensnya tuh kayaknya sudah terbentuk. Itu bagaimana mempertahankannya agar mereka, walaupun tadi sudah disampaikan sekilas bahwa ada buku, ada hasil riset yang akan selalu disampaikan. Tapi menjaga itu kan tidak mudah, termasuk menjaga perusahaan-perusahaan yang berada di belakang acara ini. Ini bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara pendekatannya, kita akan bahas masih dengan Mas Yuswo sesaat lagi. Pemirsa, menjaga market, menjaga pasar itu menjadi hal luar biasa baik dalam perusahaan termasuk juga untuk Mas Yuswo di dalam tetap menjaga keutuhan atau kelekatan dengan membernya di Indonesia Brand Forum yang sudah ke-6 ini ya. Walaupun sempat bolong-bolong, walaupun juga sempat akhirnya ada perubahan dari offline ke online dan sekarang sudah sebagian offline online, itu seperti apa menjaganya, Mas? Gini, mungkin sebelumnya aku kasih background dulu ya Mbak ya. Karena di bisnisku, saya itu kan bisnisnya sebenarnya itu 3 ya, awalnya 3, yaitu consulting, riset sama training sebenarnya. Saya punya customer base dan kalau saya cuman konsultan ya, riset sama training, nggak ada satu event. Jadi event ini menjadi kayak kebun binatangnya gitu, dan kita berburu di kebun binatang gitu. Jadi kita membuat komunitinya gitu ya, community tempat para klien-klien saya itu bisa
apa namanya bisa beraktivasi di situ gitu Mbak. Jadi ini sebenarnya Indonesia Brand Forum ini owned by Inventure. Inventure ini adalah consultingnya. Terus kemudian saya juga punya platform untuk media ya, namanya Consumery ini, Consumery ya, itu untuk buku, untuk e-book dan seterusnya saya punya platformnya. Jadi memang ini ekosistem lagi Mbak, di link-linkkan gitu. Nah, kalau kita cuman consulting kan kita mesti harus klien-klien kita ajak belajar bareng misalnya, ada seminar bareng gitu. Sehingga nggak cuman boring cuman consulting aja. Saya sebelumnya punya basis klien yang besar, tetapi itu menjadi kayak event tahunan. Indonesia Brand Forum itu menjadi kayak event tahunan untuk berkumpulnya para klien gitu. Makanya kami di samping jualan ke konsumen secara umum gitu, ini menjadi ajang kita kasih komplimen ke klien gitu sebagai bentuk namanya bangun customer loyalty sebenarnya gitu ya. Nah, mengenai Indonesia Brand Forumnya betul masih bolong-bolong, ini Mbak Diana pasti ngalami lah bagaimana sulitnya mengelola. Karena ikut mendampingi, ikut gitu ya, ikut di acara gitu. Sulitnya, bagaimana sulitnya membangun sesuatu yang bisa konsisten gitu ya. Karena pertama basis yang paling kunci menurut saya adalah basis member atau basis customer Mbak. Jadi kalau kita networknya sudah kuat, kita sudah punya banyak teman, kita bikin apapun ngundangnya gampang. Ya, tetapi kalau kita nggak punya basis customer ini, kita bikin tiba-tiba nggak ada yang datang gitu. Ya. Nah, basis customer itu ada dua sisi Mbak. Yang pertama peserta, ya di sisi luarnya, di sisi kedepannya itu peserta, di sisi belakangnya adalah sponsor Mbak. Nah, dan itu penting juga. Dua itu kan? Dua itu. Betul. Jadi pertama kita jualan ke sponsor, kan sponsor yang dicari kan peserta kan Mbak? Betul. Ya kan, yang dicari peserta. Kalau pesertanya banyak, maka sponsornya kan seneng gitu ya. Sama jangan lupa konten Mbak. Yeah. Makanya kenapa konten ini kita bikin sangat menarik dan menjadi sesuatu yang lagi ngetop di Indonesia, itu agar si sponsor, waduh temanya menarik ini, pasti pesertanya banyak ini, makanya aku mau dong jadi sponsor gitu. Nah, tapi kadang-kadang sponsor ini juga nggak bisa cuman dia nggak ada kaitan apa-apa terus sponsor gitu Mbak. Makanya kita bikin linknya gitu ya, penulisan buku mereka ditulis, nah, biasanya kita tawarin gitu sponsor gitu kan. Atau di event ini kan 3 tadi saya bilang Mbak, ada apa namanya, ada penulisan buku, ada conference, ada wording ya, jangan lupa ada wording ya. Sekarang ini ada 14 pemenang. Nah itu memang wordingnya sendiri independen gitu ya, tetapi begitu wah Bapak ini menang nih, boleh dong sponsor, nah gitu kan tetap independen gitu ya. Nah itu trik-triknya lah teman-teman, ini buka dapur nih jadinya. Tapi itu sebetulnya mau di conference ini yang tadi disampaikan oleh Mas Iwo maupun juga kami di media pasti juga harus melakukan atau belajar terkait itu. Nah yang menarik adalah tadi sudah disinggung masalah wording. Wording tadi katanya ada independen. Wording itu kalau kita lihat kan ada memang base-nya itu memang dari hasil bisnisnya sesuai pengamatan background-nya itu. Ada juga kan pemantasan nih Kang ya, Mas Iwo. Ada pemantasan. Nah ini bagaimana mengkolaborasikan ini, karena kan ada mungkin brand besar menjadi potensi sponsorship dan pastinya akan bahagia dan senang kalau dia mendapatkan awarding ini. Itu gimana cara menggabungkannya agar ini menjadi bisa trust-nya dapat tapi juga kepantasannya dapat. Ya, jadi memang prosesnya harus independen dulu Mbak. Okay. Jadi kami melakukan survei ke 100 perusahaan project brand collaboration, terus kemudian kita sortir menjadi 30 ya. Terus kita membentuk dewan juri yang independen Mbak. Jadi kita nggak bisa mempengaruhi, wah ini kayaknya perusahaan ini punya prospek bagus Pak, dimenangkan gitu, nggak bisa. Karena itu ketua dewan jurinya Pak Arif Yahya, itu dulu Menteri Pariwisata. Ya, Pak Arif Yahya itu orangnya pinter banget gitu. Aku nggak mungkin bisa, Pak, mbok ini dimenangkan Pak karena ini akan bisa sponsor gitu, nggak berani saya. Ngomong aja nggak berani gitu ya, karena beliau kan orangnya. Nah, terus ada Bu Amalia itu profesor ya di BINUS gitu. Oh, kalau sudah dosen dia credibility itu penting, dia nggak mungkin. Terus ada Mas Edi Aruman itu dari SWA gitu ya, wartawan juga paling nyentrik gitu, nggak mau dipengaruhi itu. Jadi kita bentuk dewan jurinya, terus dari 30 itu
mereka seleksi melalui penjurian, pleno dewan juri, akhirnya ketemu ada 15-an lah kira-kira ya. Nah itu kemudian begitu keluar pemenangnya baru kita approach ke masing-masing gitu. Tapi itu pun juga nggak bisa maksa Mbak. Jadi yang nggak menang, misalnya menang gitu terus nggak mau sponsor terus kemudian dibatalkan gitu ya nggak bisa. Kita just ngomong Pak ini menang, boleh dong kalau bantu gitu. Dan itu karena teman ya Mbak ya. Jadi brandnya itu juga teman gitu. Jadi teman main gitu ya. Ini network itu penting ya teman-teman, yang namanya salesman, yang namanya marketer itu network itu penting. Jadi kalau kita nggak kenal sama orangnya, minta pakai surat resmi gitu ya, suratnya 2 minggu baru dibales ya nggak bisa. Kalau kita mainnya WA aja, bos ini menang nih sampean, ya bantu ya, ngomongnya juga bantu gitu ya. Nah itu makanya penting, saya 25 tahun berkecimpung di bidang ini, kliennya banyak, temennya banyak, jadi kalau ngemis-ngemis itu gampang Mbak, istilah kita ngemis Mbak. Itulah pemirsa yang perlu kita garis bawahi, bahwa orang itu akan lebih nyaman membeli kepada teman ya kan, atau support teman, itu menjadi penting. Networking itu sangat penting, komunikasi yang baik dengan klien, dengan mitra itu menjadi sangat penting. Nah untuk yang kemarin Indonesia Brand Forum 2022 ini, siapa aja yang mendapatkan menjadi pemenangnya di award ini? Jadi boleh ya saya share ya. Jadi ya, kita tuh bagi ada 8 kategori yang dinilai oleh Dewan Juri dan ada special award Mbak. Jadi kategorinya ada ecosystem collaboration, itu yang menang Alobank. Ya, Alobank itu dia kolaborasi dengan Grup Salim, dengan Bukalapak, dengan Traveloka dan kemarin launchingnya luar biasa ya, NCT itu sampai viral dan seterusnya ya. Terus kemudian untuk produk dan service collaboration itu IndiHome dengan OTT ya, dengan Mola, dengan macam-macam Netflix segala macam. Terus kemudian untuk Markom ya, Markom collaboration, jadi kita bagi kategori-kategori gitu. Markom collaboration itu ada Asus Mbak, Asus itu punya Republic of Gamers ya. Republic of Gamers itu dia kolaborasi dengan komunitas gamers gitu, kita oleh Dewan Juri ditetapkan sebagai pemenang. Kemudian ada untuk channel ya, kolaborasi channel itu Alfamart dengan Aladin. Jadi Aladin memanfaatkan channelnya Alfamart gitu, kita sebutnya sebagai the best untuk channel collaboration itu adalah Alfamart. Kemudian untuk selling itu adalah kolaborasi antara Telkomsel dengan Telkomsel dengan Hotstar atau Disney Plus Hotstar. Ya, buktinya Hotstar kemudian langsung dalam waktu 2 tahun dia mengalahkan Netflix. Kemudian ada celebrity collaboration, itu adalah Wardah dengan Dewi Sandra Mbak. Ya, Deddy Miswar enggak, karena udah terlalu lama sih, udah terlalu tua sih. Jadi makanya kita ambil Dewan Juri memutuskan Wardah dengan Dewi Sandra. Terus kemudian sport collaboration itu BRI dan Liga 1 Mbak. Sekarang BRI nggait Liga 1 ya, maka brand exposure-nya luar biasa. Terus kemudian juga ada SMI atau UKM collaboration, itu adalah Astra yang menang, Yayasan Dana Bakti Astra. Nah, itu Mbak, itu yang dinilai Dewan Juri. Terus kemudian kita juga memberikan penghargaan khusus untuk namanya Government Collaboration for Pandemic Solution. Itu yang menang Peduli Lindungi Mbak. Oke. Ya, Peduli Lindungi itu kan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan berbagai pihak ya. Nah itu, walaupun mungkin banyak beberapa nggak sempurna, tetapi harus diakui Peduli Lindungi itu menyelamatkan kita dari pandemi ya, harus diakui. Terus kemudian juga kaitan dengan pandemi itu untuk Corporate Collaboration for Pandemic Solution itu adalah Bio Farma. Kalau Bio Farma dari sisi kolaborasi untuk penyediaan vaksin Mbak. Ya. Kalau yang tadi kan kementerian ya, Government Collaboration Pandemic Solution itu Peduli Lindungi. Kalau ini Corporate Collaboration untuk Pandemic Solution itu adalah Bio Farma. Terus kemudian Nation Branding ada 2. Yang pertama untuk government itu Kementerian Pariwisata Mbak, yaitu Wonderful Indonesia. Ya, jadi Wonderful Indonesia itu bikin kolaborasi dengan ratusan perusahaan untuk membranding Wonderful Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah Kala Group juga iya. Kala Group itu kolaborasi untuk Indonesia Timur ya, karena Kala Group itu punya logistik, punya
otomotif, punya mall segala macam mereka kolaborasikan. Terus yang terakhir adalah Pertamina dengan MotoGP di penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, Mbak. Jadi itu pemenangnya itu. Jadi itu si Dewan Juri menetapkan itu, terus ya beberapa memang jadi kita approve jadi sponsor, Mbak. Jadi makanya gede dan lancar ya. Kalau yang personal nggak ada, penghargaan awarding untuk personal nggak ada ya. Ini lebih ke brand-brand semua. Jadi di setiap event Indonesia Brand Forum itu kita memberikan yang namanya Lifetime Achievement Appreciation. Jadi orang-orang yang menumpahkan hidupnya di dunia marketing dan branding, Mbak. Nah, yang tahun lalu itu pemenangnya adalah Pak Subiakto, ya, Pak Subiakto, Pak B. UKM, terus ya. Tahun ini, ya kemarin itu pemenangnya adalah Pak Irwan Hidayat, ya. Kita tahu Pak Irwan Hidayat itu adalah Sido Muncul, dia yang Pak Irwan ini kan orang yang sangat marketing, sangat branding ya. Jadi kemampuan momentum marketingnya itu luar biasa. Jadi lagi ada peristiwa apa itu ditunggangin sama dia. Ya, pas peristiwa. Pandai melihat momen ya gitu. Nah, momentum dia terkenal dengan marketingnya, gayanya adalah momentum marketing ya. Jadi dia begitu ada apa ya, itu cepat dia tuh anunya tuh. Nah, itu membuat Sido Muncul itu dari brand yang kuno, dari brand yang Semarang gitu ya, kampung gitu ya, tiba-tiba menjadi brand global. Itu harus diakui, itu karyanya Pak Irwan gitu ya. Makanya di Indonesia ini kan disayangkan orang-orang yang hebat di marketing dan branding kan nggak ada yang ngasih penghargaan, Mbak. Makanya kita secara khusus Pak B ini juga baru pertama kali dia mendapatkan penghargaan. Sebelumnya nggak ada orang yang peduli gitu terhadap prestasinya orang-orang marketing. Ini ya, Pak B itu kan sangat UKM sekali dan sangat sebelumnya sebenarnya bukan UKM, Mbak. Sebelumnya dia itu di Hotline dan dia melahirkan brand-brand besar ya kayak Mayora, ya Kopiko misalnya, kemudian ada McD, ada macam-macam. Tapi karyanya 50 tahun tuh luar biasa, tapi nggak ada satupun yang menghargai gitu. Makanya begitu Pak B tak kasih penghargaan itu dia terenyuh gitu. Waduh, orang marketing, orang branding nggak dihargai ya. Karena kebanyakan penghargaan kan gitu, Bu. Munculnya ke brandnya ya, bukan ke orang di belakangnya ya. Betul. Baik. Karena kalau orang nggak ada duitnya, kalau perusahaan ada duitnya. Ada juga rasanya kepala daerah yang sudah didampingi Mas Yuswo juga yang sekarang jadi menteri ya. Oh iya, baik, nanti kita akan bahas ini, kita akan kembali masih di Bincang Bisnis dengan Mas Yuswo Hadi. Pemirsa, kita sudah bicara panjang terkait tadi background-nya, terkait penelitian dan risetnya. Lalu juga terakhir tadi bicara soal awarding dan penghargaan terhadap orang yang berada di belakangnya. Selain brand-brandnya, orang yang berada di belakang brand yang memajukan ini. Ada yang menarik adalah orang yang pernah didampingi oleh Mas Yuswo ataupun inventure-nya, yaitu yang akhirnya menjadi orang-orang besar. Salah satunya adalah Menteri Azwar Anas ya, kita tahu bahwa itu ada proses pendampingan. Boleh cerita sedikit bagaimana personal branding dan juga kemampuan marketing, government marketingnya tuh dia dibantu oleh Mas Yuswo dan pada akhirnya cemerlang seperti sekarang. Ya, jadi Pak Azwar Anas itu kalau kita ngomong produk ya, kalau personal branding itu kan sosoknya itu kan produknya, Mbak. Ya, kalau di marketing itu kan produknya, ya. Nah, sebagai produk itu Pak Anas tuh sudah produknya udah bagus gitu ya. Jadi gosoknya enak ya, Mas? Nah, jualnya enak gitu ya. Kalau produk sudah bagus. Pak Yahya juga begitu ya. Jadi kalau sudah produknya bagus, jualnya gampang gitu ya. Nah, tetapi menarik ya, Pak Anas ini dia kombinasi ya antara kemampuan menjual sama kemampuan membangun program gitu ya. Jadi produknya kepala daerah yang pengen jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi menteri atau bahkan jadi presiden, itu kan pertama adalah program-program atau achievement yang dia bangun, itu yang pertama, sama personal branding dia sendiri gitu ya. Itu dua-duanya komplit ya Pak Anas ya. Misalnya kalau dia jadi menteri ini, saya kira faktor bagaimana dia 10 tahun membangun Banyuwangi itu menjadi kredit yang utama saya kira. Dan itu kan perjalanan yang nggak gampang ya. 10 tahun dia
Banyuwangi dari nggak ada bandara jadi punya bandara, terus kemudian dari daerah yang tempatnya santet, di sana dikenal itu tempatnya santet, Alas Purwo segala macam ya. Tapi terus tiba-tiba Banyuwangi itu dikenal, di reposition oleh Pak Azwar Anas menjadi daerah pariwisata dunia ya, nggak cuma nasional ya, tapi dunia. Itu saya tahu betul karena saya mungkin 5 tahunan ngikuti dia terus, termasuk saya nulis 3 bukunya ya, 3 bukunya Pak Anas ya. Jadi saya tahu betul bagaimana perjalanan Pak Anas itu untuk mensukseskan program demi program gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian Pak Anas juga kemampuan dalam sellingnya luar biasa. Jadi orangnya itu sangat marketing. Jadi dia tuh pinter jual dirinya sama jual programnya. Terus ngajak orang untuk yuk bantu Banyuwangi gitu. Itu jago dia. Jadi kemampuan sellingnya itu luar biasa. Makanya kemudian Pak Anas itu networknya juga luar biasa ya. Dan prinsipnya dulu saya ingat 3 prinsipnya Pak Anas itu. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah marketing, ya, dan yang ketiga adalah kolaborasi gitu. Jadi 3 itu yang membuat Pak Anas sukses itu. Marketingnya luar biasa, inovasi itu di produk. Makanya saya ingat sekali apa-apa program yang ada di Banyuwangi itu harus inovasi. Kalaupun nggak inovasi mesti harus modifikasi, harus ATM gitu. Nah dulu ingat sekali ada Jember Festival gitu ya. Maka kemudian gitu ya. Pak Anas bilang Banyuwangi harus punya kayak Jember Festival dan harus lebih hebat dari Jember Festival gitu. Makanya ya pertama kali Pak Anas mengakui bahwa itu kita curi idenya dari Jember Festival gitu ya. Tetapi kemudian kita perbaiki, terus kemudian lebih heboh segala macam. Kemudian Banyuwangi Festival itu, kemudian Fashion Festival itu menjadi itu ya. Nah, itu semua aspek mulai dari kesehatan, kemudian birokrasi, pariwisata, pertanian, semua di branding. Semua di marketing gitu. Bikin entertainment, dibikin misalnya contohnya pertanian, Mbak Diana, yang menarik ya. Kalau pertanian kan orang kan khusus ya bikin produktivitas lahan meningkat gitu ya. Kalau Pak Anas nggak gitu. Pak Anas caranya adalah dia bikin agro festival gitu ya. Jadi semua adalah menjadi destinasi kata dia. Sawah pun jadi destinasi gitu. Ya, karena dia percaya bahwa marketing itu paling gampang kalau pakai pariwisata gitu. Makanya dia bilang semua dinas di Banyuwangi adalah dinas pariwisata katanya. Caranya gimana? Gimana caranya dinas pertanian menjadi dinas pariwisata? Caranya adalah kepala dinas pertaniannya disuruh bikin agro festival nasional, terus semua produk-produk pertanian ngumpul di situ dipamerkan, terus kemudian jadi event gitu. Se-Indonesia tahu semua, maka kemudian orang datang ke Banyuwangi gitu. Jadi semua kesehatan juga gitu, ya. Kemudian birokrasi ada pelayanan 1 pintu itu menjadi destinasi wisata di Banyuwangi itu. Jadi Pak Azwar itu sangat pariwisata dan sangat marketing gitu, sehingga kemudian saya nggak tahu, mungkin dari banyak programnya itu Pak Jokowi denger gitu ya barangkali. Nanti kita lihat inovasi apa yang akan dilakukan di kementerian yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Dan menarik tadi kalau saya bisa mengambil kata kunci dari mahasiswa adalah di tangan seorang marketer handal itu hal biasa itu bisa menjadi luar biasa. Harus dilakukan seperti itu sehingga menjadi lebih keren. Nah, di ujung obrolan kita, what next, Pak? Indonesia Brand Forum untuk 2023 pastinya sudah dicanangkan karena risetnya ada biasanya 1 tahun. Apa yang akan kira-kira tren apa yang akan dibidik dan akan dilihat dan dilakukan risetnya? Sebelum kita masih fokus di 2022 ya, masih ya. Ini kita istirahat dulu. Evaluasi sampai akhir tahun lah ya, gitu. Tapi kita sudah mulai mikir-mikir ya. Ini banyak beberapa kandidat tema yang kita akan angkat. Tetapi kita kayaknya kok agak cenderung ke tahun depan itu arahnya kemungkinan ke kreatif industri, ya, UKM dan kreatif industri ya. Jadi kan kreatif industri ini kan ya kayak K-pop gitu ya, Korea itu bisa menjadi negara besar bukan hanya karena Samsung gitu ya, teknologi produk ya, tetapi industri web series ya, industri sinetron ya, industri film, industri musik itu luar biasa. Saya lihatnya 10 tahun terakhir itu
industri kreatif ya, fotografi, musik, ya, entertainment, fashion itu kayaknya menarik gitu. Lain-lain ya di sana. Nah, itu kemungkinan kita lagi mikir-mikir sih, tapi nggak tahu ini nanti apa namanya, mungkin ada kandidat yang lain untuk topik ya, tetapi sekarang yang kita pikirkan itu arah ke situ gitu ya. Baik. Nah, nanti akan kita rumuskan dulu ya, kita riset dulu. Okay. Dunia digital memang semua bisa serba cepat ya, semua berubah, bisa anomali juga bisa terjadi dalam waktu singkat. Baik, terakhir sebelum menutup, kira-kira apa yang ingin digarisbawahi oleh Mas Iwo untuk pemirsa kita, termasuk tadi dari pelaksanaan IBF tadi, dan juga mungkin hal-hal penting yang harus dimiliki oleh para pengusaha saat ini. Oke. Teman-teman, ini kaitan dengan topik kita Indonesia Brand Forum tahun ini, yaitu mengenai brand collaboration ya. Intinya adalah bahwa network itu penting ya. Kalau kita orang marketing itu kuncinya network ya untuk jualan gitu ya. Jadi teman-teman, saya sudah 20 tahun ya, 25 tahun di sini. Menurut saya aset yang paling besar bagi saya itu bukan masalah pinter ngomong marketing, bukan masalah jago branding, enggak. Yang paling aset yang menurut saya paling berharga adalah teman. Yang teman itu saya kumpulkan selama 20 tahun gitu. Dan teman itu kan nggak cuman banyak, Mbak. Ya, nggak cuman kita dikasih ketemu di event mana, kasih kartu nama udah jadi teman. Tapi teman yang bagus ya, yang sudah setahun, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun gitu. Sehingga kita kalau WA itu langsung dijawab, Mbak. Itu gampangnya gitulah. Kita WA minta sponsorship ya, jawabnya 2 detik kemudian. Nah, itu teman itu. Ya. Tapi kalau kita pakai surat gitu ya, surat nyusul gitu ya, terus kemudian jawabnya 3 minggu kemudian gitu, itu bukan teman tuh berarti ya. Kalau teman itu begitu beberapa detik langsung biru gitu WA-nya itu ya, centangnya langsung biru ya, padahal minta sponsorship loh ya, minta tolong loh ya. Nah itu makanya teman-teman untuk bisa kayak begitu kayaknya gampang ya, kita WA dalam ukuran 2-3 detik centangnya jadi biru terus langsung dijawab gitu, kayaknya simple, tetapi perjalanan untuk mencapai itu butuh waktu 15 tahun, butuh waktu 10 tahun gitu, intens ya. Makanya penting teman-teman itu, saya bilang itu give first and then you get, Mbak. Jadi apapun pokoknya kita bantu teman dulu ya, kita tuh minta itu belakangan gitu, jangan belum apa-apa sudah minta gitu. Makanya penting saya juga menjadi jadi kiat saya dalam bisnis gitu ya, sejauh mungkin, karena saya juga konsultan, pekerjaannya bantu orang gitu ya. Maka yang saya utamakan adalah pokoknya bantu gitu ya. Ini misalnya baru tadi malam Mbak Diana, Mas Iwo minta untuk siaran gitu kan. Ya pokoknya nggak pikir nanti dapat apa dari Mbak Diana, pokoknya bantu juga dulu. Langsung centang biru gitu ya. Langsung centang biru gitu ya. Padahal jam berapa kan itu kan. Nah gitu. Jadi teman-teman sebagai bisnismen Anda mesti harus bangun network, dan kuncinya bangun network adalah kita harus berbaik hati ya, kita harus banyak menolong kepada rekan-rekan bisnis kita ya. Makanya begitu saya bikin Indonesia Brand Forum itu relatif agak lancar gitu ya, itu karena dukungan teman, nggak bisa saya sendiri tuh. Apalagi topik brand collaboration, mindset Anda dalam mengelola perusahaan sudah tidak bisa sendiri lagi. Di era ekosistem, digital ekosistem, itu Anda mesti harus banyak menggait teman, semakin banyak menggait teman-teman atau perusahaan kolaborasi ya, karena dari situlah saya bilang bahwa cara tercepat untuk sukses itu adalah kolaborasi, Mbak. Cara tercepat untuk sukses adalah kolaborasi. Baik. Ya, gitu. Kolaborasi. Terima kasih Mas Iwo untuk sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lebih luar biasa. Terima kasih Mas Iwo, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Baik, pemirsa Duta TV, tadi sudah disampaikan bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Pastikan kalau Anda ingin bertumbuh menjadi pebisnis, tepat di ekosistemnya dan juga networkingnya dijaga. Saya Diana Rosianti, selamat malam.